rencana untuk melaksanakan aksi kami ini berupa keyakinan kelas sama seketika restitusi dan sekaligus kita tidak lanjut proses ketiga yaitu bahwa itu cakapan dan cakupan digital ini. Nah, yang sesuai yang omongan kita kalau berkenan bisakah kita memintakan kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan teman-teman untuk info streaming, kemudian untuk membuat keyakinan kelas di semua tempat di kelas. Semua kelas ya. Kelas itu kelas siswa ya? Iya, kelas siswa. Kemudian di keyakinan sekolah juga lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah itu kan bisa waktu apa? Apel pagi. Ya, bisa kemudian berupa poster atau berupa yang dibuat. Memang guru-gurunya pun juga ikut ambil guru-guru membuat bersama siswa, kemudian kita kemudian untuk restitusi itu gimana Pak? boleh nanti sampel misalnya satu guru atau berapa orang gitu mempraktikkan restitusi segitiga restitusi dalam menghadapi kasus siswa. Sebelum itu kita buat Gimana tuh segitiga restitusi? Dia ada tahapannya, jadi siswa itu tidak merasa disalahkan, tidak merasa tersudutkan, tidak malu, tidak jadi tidak ada kita tuh menyalahkan siswa di dalam situ. Kita cuma membimbing, mengarahkan mereka tuh menyadari sendiri apa kesalahannya, terus bisa menemukan sendiri solusi ke depannya apa nih dari kesalahan yang seperti itu. Nah itu ya, karena kan sekolah kita lumayan banget. Iya. Kasus siswa. Iya. Nah kemudian itu nanti kita ambil sampel lah. Bila kalau kami kan sudah bu kemarin praktik dalam demonstrasi kontekstual itu sudah ada. Nah tinggal menimbaskan juga iman. Sama lah gitu di sekolah. Jadi yang pertama kita sosialisasi dulu, sosialisasi bagaimana kira waktunya itu nanti bagaimana kegiatan kelas sehingga cakap digital itu mereka paham dulu. ternyata kami Langkah pertama kita sosialisasinya. Sosialisasi itu kita mengumpulkan semua guru. Kemudian sekalian EHT. Biar nggak 2-3 kali Iya, bukan sekali guru. situ. Kita sosialisasi langsung EHT. Langsung nanti kesepakatan kelasnya. Kalau kesepakatan kelas diawali dengan kesepakatan secara global dulu kan di halaman nih. Keyakinan dulu. Nanti secara keseluruhan di apel pagi baru nanti ke kelas-kelas, tapi gurunya sebelumnya sudah kumpulkan dulu sosialisasi. Jadi tidak ibu berdua yang masuk kelas-kelas, tapi masing-masing wali kelas atau guru yang diberdayakan untuk membantu atau melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu Guru, sebelum kita mulai acara kita di pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin doa pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تؤسر. Rabbi sami bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada kata rasa pantas yang kami haturkan kepadamu. Segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami dalam rangka kegiatan in-house training di Lab IPA. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah acara ini menjadi acara berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah ya Hadis, Engkau maha pemelihara dari segala pemelihara. Satukanlah hati kami
padukanlah langkah kami, dan jadikanlah erat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu rezeki, pintu kesehatan, serta pintu kekuatan. Karena Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Engkau ialah Maha Benar. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kami dapat melaksanakan. Engkau yang Maha Batil, maka dari itu berikanlah kami dapat menghindarinya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapa ibu guru kami, dan dosa para pemimpin kami baik yang ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, Ya Mujib, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita lanjutkan acara ketiga, yaitu sambutan yang dibawakan oleh Ibu Hajah Siti Hadijah. Kepada Ibu Hajah Siti Hadijah kami persilakan. Terima kasih ketua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Bukit Sampit, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Bukit Sampit, dan yang kami hormati para pemateri pada hari ini, yaitu selaku peserta Sekolah Penggerak Angkatan ke-7 tahun 2023. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita alhamdulillah berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka in-house training program Platform Merdeka, kemudian pembelajaran dan publikasi digital dan budaya positif. Ini salah satu program dari kegiatan guru penggerak, dan alhamdulillah kita lolos kemarin 2 orang untuk guru penggerak, dan ini selama 6 bulan. Selama 6 bulan program ini berlangsung, dan sangat berharap sekali lagi kerjasama kita semua untuk kelangsungan, kelancaran program guru penggerak yang mereka laksanakan. Kita melakukan sesuatu yang positif, insya Allah ada nilai positif yang kita dapat. Daripada kita duduk diam, tidak bisa apa-apa, ya selemah-lemah iman itu hanya berdoa untuk kebaikan. Itu paling lemah iman. Nah, kalau kita bisa membantu seseorang, itulah amal soleh yang kita lakukan, yang insya Allah ada nilai-nilai positif yang akan kita dapatkan, walaupun kita tidak tahu kapan itu akan kita dapatkan. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah akan berbuat kebaikan juga. Jadi mari kita dukung, kita beri motivasi untuk teman-teman kita yang mau berubah lebih baik, dan mari kita dukung diri kita sendiri juga, pribadi kita, semangati diri kita sendiri untuk bisa berubah yang lebih baik.
Ini sudah baik, kita ini sudah baik, tapi semoga bisa setingkat lagi lebih baik. Dengan motivasi diri sendiri, walaupun ada orang lain memotivasi setiap hari, tapi kalau niat hati kita sudah tidak ada motivasi, ya akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, terima kasih semuanya. Bapak Ibu guru ini sebenarnya luar biasa. Luar biasa untuk melakukan sesuatu yang ke arah yang lebih baik. Jadi terima kasih, dan hari ini pun dibuktinya. Hari ini bukti Bapak Ibu guru mau melakukan yang lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Memotivasi diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Yang Pak Kapten ya. Air mengalir saja. Air mengalir kita lakukan. Kita bisa memanfaatkan waktu kita. Terima kasih atas semuanya kepada Bapak Ibu guru yang dari SMP Negeri Sampit ini, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita, membimbing anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Dan pada hari ini dengan disaksikan oleh kita semua, mari kita dengan mengucapkan basmalah, kita buka kegiatan in-house training, platform Merdeka Mengajar, pembelajaran dan publikasi digital dan budaya positif. Kita buka. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, karena itulah yang harus yang disampaikan kepada kita semua, dan mari kita tidak lanjuti semua apa yang menjadi program pemerintah, karena kita masih orang pemerintah. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Sampit, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan Guru SMP Negeri 3 Sampit, masih semangat? Semangat ya? Ya, pokoknya kita harus semangat, jangan kendor. Nah, seperti itu. Baik, ini kita masuki sesi berikutnya, Bapak Ibu. Jadi yang akan kami sampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Kita belajar tentang perubahan paradigma belajar yang ada di dalam budaya positif. Apa yang akan kita lakukan pertama? Bapak Ibu, saya minta berpasangan dulu, berhadapan boleh ya. Kita berdiri ya, berdiri. Kita main dulu sebentar. Setelah tadi digitalnya kan banyak juga. Ya, silakan berpasangan Bapak Ibu. Kita bermain apa ya? Bermain apa di depan ini? Cobalah buka. Satu orang nanti akan mengepalkan tangan, tapi di dalam kepalan ini akan dibayangkan atau diisi, ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Nah, ya kan? Nah, terus temannya, bukan lawannya, temannya, pasangannya ini akan berusaha membujuk, buka kepalamu, aku mau lihat, buka gitu ya. Nah, seperti itu. Dirayu, kalau nggak mau dirayu, jangan ya. Pokoknya dengan segala upaya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan. Ayo dirayu. Dirayu, silakan dirayu. Dibujuk. Ada yang mengancam. Ayo Pak Widanto. Silakan. Oke, cukup. Ya, sudah ya. Yang masih menggenggam angkat tangan. Yang masih menggenggam angkat tangan. Yang sudah terbuka. Oh ya, ada yang berhasil dibuka.
Baik. Nah, sebenarnya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang memiliki posisi kontrol adalah penggenggam diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita menganggap apa yang kita pegang ini bisa kita bagi, nah, walaupun tanpa dibujuk, dihardik, bukan, ya enggak? Nah, tapi kalau kita dalam hati kita, ini hanya milikku pribadi, tidak boleh maka sebuah pegang genggamnya, ya kan? Posisi kontrol ada di penggenggam. Ini hubungannya dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, iya, lagi siapa pemegang kendali tadi sudah kita sepakati. Ini Bapak Ibu, dari permainan kita tadi, kita ini memiliki anggapan selama ini ya. Yang pertama bahwa pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Intinya seperti itu, ya kan? Karena tidak bisa dipaksa. Kalau dia bilang, oh tidak nih, ini aku sendiri nih seperti yang permainan tadi ya, maka kita tidak bisa memaksanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, penguatan positif atau bujukan ini yang bagi yang membujuk tadi nih, ya, adalah bentuk-bentuk kontrol atau usaha untuk mempengaruhi, ya, untuk mempengaruhi orang saja. Ya. Nah, kemudian untuk mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi di sini kita hanya mampu mengontrol murid kita saja, tapi kendalinya tetap kita ya, murid yang memegang. Kita tidak bisa memaksa mereka. Lanjut, yang ketiga, menggunakan kritik. Nah, sering nggak nih Bapak Ibu mengkritik dan mengatakan itu salah pada murid adalah untuk mengontrolnya pada identitas gagal. Ketika kita memvonis atau memberikan kritik, beda dengan saran ya. Kritik beda dengan saran. Kita mengkritik atau menyalahkan dia secara langsung, itu otomatis kita akan membuat dia sebagai individu yang gagal. Bapak Ibu, itu ya. Yang keempat, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu berbuat hal tertentu, artinya diarahkan gitu loh. Kita beranggapan seperti itu, bisa harus mengaturnya ke sini ke sana, kamu harus melakukan itu dan sebagainya. Kita lihat perubahan paradigma, ya. Jadi di sini ada perbandingan paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Jadi yang harus kita pakai nih yang sebenarnya yang mana? Teori kontrol ya. Coba kita lihat perbandingannya Bapak Ibu. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Itu anggapannya dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda sebenarnya. Ya, nah ketika kita di kelas juga seperti itu, kita menganggap semua murid ini sama, ya, kemampuannya sama, ya enggak? Tapi sebenarnya mereka itu berbeda, ya, karakteristik mereka di kelas itu berbeda. Ada yang cepat menangkap, ada yang mungkin cara menangkapnya sambil main-main dan seterusnya, ya. Itu ada di teori kontrol sebenarnya, kita memahami terlebih dulu. Yang kedua, semua orang pada stimulus respon melihat hal itu juga sama, ya. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini jadi tidak mendominasi seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang pada stimulus respon agar berpandangan sama dengan kita. Ini arahnya memaksa, ya kan? Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Nah, jadi dia bebas gitu pandangannya, tidak hanya ke satu arah, dipersempit gitu ya. Yang keempat, pada stimulus respon,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini Bapak Ibu, ya ini sering kan ya, apalagi di lingkungan sekolah kita, bagaimana kita menjatuhkan pandangan bahwa perilaku murid nih buruk nih, dia nakal, dia ini dan seterusnya, dan kita mengatakan itu adalah suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya nggak Bapak Ibu? Seperti kita, ketika kita melakukan sesuatu, kenapa kita bekerja, kenapa kita makan, kita pasti memiliki tujuan kan? Ya, nah seperti itu. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Ya, tapi dalam teori kontrol hanya diri sendirilah. Nah ini terkait permainan tadi. Diri kita sendirilah yang bisa menjadi pengontrol kita sendiri. Nah, kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita tidak bisa mengarahkan dia harus seperti apa yang kita inginkan, itu nggak bisa. Kemudian sifat pemaksaan pada stimulus respon pada saat bujukan itu gagal. Nah, tapi kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di situ kan ketika kita diberikan peluang, tidak ada pemaksaan dan sebagainya, itu justru menciptakan hal-hal baru ya dalam teori kontrol. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Adakah tadi yang berpikiran seperti itu ketika bermain? Kalau saya berhasil membuka genggamannya, saya menang gitu ya. Siapa tahu terbersit seperti itu. Artinya menang kalah tuh ada gitu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol itu semua akan menganggap menang. Jadi kepositifan itu ditumbuhkan Bapak Ibu. Tidak ada yang kalah, semua menang. Nah seperti itu. Ya lagi. Nah ini kita langsung ke disiplin positif. Tampilkan pertanyaannya. Mari kita tanyakan pada diri sendiri terlebih dulu. Yang pertama adalah, mengapa kita melakukan sesuatu? Tanya pada diri sendiri ya. Lanjut. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Pernah nggak seperti ini Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu tapi karena didorong-dorong oleh orang lain. Pernah? Sering apa enggak? 50-50 ya. Jadi adanya dorongan dari lingkungan seperti itu ya. Terus yang ketiga, pernahkah Bapak Ibu, nah ini nih, melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian, senyuman? Pernah tidak? Pernah ya. Nah terus untuk mendapatkan hadiah? Oh, pernah sekali. Pernah sekali. Terus atau bahkan untuk mendapatkan uang katanya. Wah pernah. Ya seperti itu. Ini terus. Ya mari kita bahas. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya sikap disiplin itu memiliki motivasi yang intrinsik Bapak Ibu ya. Yang namanya disiplin positif itu motivasinya itu dari dalam diri, tidak karena tadi hadiah, tidak karena uang, tidak karena didorong-dorong ya, tapi memang muncul dari dalam diri sendiri. Ini yang harus
bagaimana nanti kita menanamkannya kepada murid-murid kita supaya dia itu tidak melakukan dengan terpaksa atau melakukannya hanya karena ingin mendapatkan sesuatu seperti itu. Lanjut. Nah, konsep disiplin positif. Nah ini ya, saya mau tanya, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Ada nggak? Mematuhi aturan. Terus? Ada lagi? Taat, gitu ya. Terus? Itu cukup. Nah, artinya pikiran kita disiplin adalah terkait dengan aturan, kepatuhan, menjalankannya gitu ya. Nah, oke. Ya lanjut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata dalam guru penggerak itu ini berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, ya, kita perlu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin kuat, ya. Nah, disiplin yang dimaksudkan di sini adalah memiliki motivasi internal tadi. Dia menyadari sendiri, dari dalam hatinya tergerak sendiri, ya. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Artinya kalau murid kita tidak memiliki disiplin internal, maka itu namanya disiplin eksternal. Yang tadi itu Bapak Ibu didorong-dorong karena hadiah, karena dipaksa dan sebagainya, itu eksternal, dari luar. Tapi dari dalam diri sendiri, tergerak sendirinya belum, gitu ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang terkait dengan hal ini, maka motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama dulu Bapak Ibu. Yang pertama ya, kita termotivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa iya? Ya, artinya kita termotivasi untuk menghindari ini, adanya hukuman atau murid kita yang kita lihat karena ada hukuman, ada peraturan dan sebagainya, makanya dia termotivasi gitu ya, kelihatannya. Nah, justru yang seperti ini Bapak Ibu adalah tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia, ya. Karena apa? Karena akan muncul selalu pertanyaan di situ. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya kan? Jadi pikirannya selalu sana. Kalau saya tidak begini, nanti sanksinya apa ya? Hukumannya apa ya? Gitu. Kalau saya begini dapat apa ya? Nah, seperti itu. Ya, yang kedua, nah ini kebalikannya, satu tingkat di atasnya. Kalau tadi menghindari hukuman, yang ini justru kebalikannya, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi, ya, motivasi perilaku manusia. Nah, apa di sini selalu akan muncul pertanyaan Bapak Ibu, apa yang akan saya dapat nanti ketika saya melakukan itu, ya, itu yang muncul. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tingkat yang tertinggi dan yang harusnya ada di sekolah-sekolah merdeka belajar. Artinya motivasi ini ya tidak akan bertanya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia memiliki tujuan. Dia arahnya, kalau saya melakukan disiplin waktu mulai dari sekarang, nanti manfaatnya untuk saya apa ya? Pikirannya ke sana. Ya. Jadi tidak karena dia terpaksa, tidak karena dia ingin minta imbalan tadi, tapi dia memikir lebih jauh ke depan.
kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis, ya. Misalnya apa Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Untuk kita bertahan hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya, bertahan hidup. Nah, seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima. Apa maksudnya? Ini kan sering sekali mungkin terjadi di sekolah. Kenapa sih murid ini seperti ini, begitu ya? Apakah dia karena kurang kasih sayang atau bagaimana? Karena justru kebutuhan dasar manusia itu dia harus memiliki rasa dikasih sayangi, rasa diterima. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kebutuhan dasar penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi kebutuhan dasar ini. Jadi bukan dalam artian ini ingin menjadi yang tertinggi gitu ya, atau ini menguasai orang lain, tidak. Tapi penguasaan di sini adalah bagaimana nanti dia bisa mencapai sesuatu yang terampil, yang prestasi dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat adalah kebutuhan tentang kebebasan. Nah, ini kebutuhan akan bebas. Nah, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, itu tentang kebutuhan dasar yang keempat. Kemudian yang kelima, kesenangan. Semua mau kesenangan nggak Bapak Ibu? Perlu? Ya, semuanya perlu. Itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Bahwa manusia itu perlu sebuah kesenangan. Nah, habis begini. Nah, itu mengenai kebutuhan dasar manusia ada 5 seperti tadi. Ya baik, nanti untuk lanjutan materinya apa tadi tentang keyakinan kelas, tadi hubungannya, kemudian segitiga restitusi akan disampaikan kembali oleh Ibu Dewi Iman. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ya baik, kalau cukup terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk memulai sesi kedua ini, saya Dewi Mania, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari program kementerian ya. Sekedar refleksi, tadi budaya positif yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, Ibu Dewi Sri Wahyuni, ada yang udah bisa menangkap apa maksudnya tadi? Ada yang sudah menangkap? Yang bisa menangkap budaya positif yang dipaparkan tadi tentang apa aja? Genggaman sama Genggam tangan, yang diingat ya terus. sama merayu. Ya, merayu. Merayu, bujuk merayu. Ya. Kemudian apa lagi? Oke, kontrol diri ya. Ya, oke. Kebutuhan dasar manusia ada berapa tadi? 5. Ada yang ingat? Iya. Nanti untuk materinya bisa di-share nanti ya. Nanti penting sekali. Bapak Ibu, kami berdua di sini adalah sebagai narasumber, artinya kita sharing ya Bapak Ibu ya, bukan berarti saya lebih hebat, bukan berarti saya ingin menggurui, itu bukan, tetapi kita sama-sama sharing. Bagaimanapun pengalaman kita mungkin berbeda, mungkin juga sama. Nah, dalam budaya positif ini yang perlu ditekankan adalah kita tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak Ki Hajar Dewantara itu filosofinya seperti apa? Tuturi handayani ingar sosung tulodo ing madyo mangun karso. Tuturi handayani apa artinya?
kita berada di belakang bisa menjadi pendorong ke depan. Tuturi Handayani katanya tadi kita apa? Ibu bisa sebagai untuk mendorong ya. Artinya apa? Anak itu kita perlu motivasi. Kemudian Ingmadyo Mangun Karso. Ada yang bisa? Bapak Ibu? Di depan kita memberi contoh. Ingmadyo Mangun Karso. Kenapa? Ya, kita ikut apa Bu? Bahasanya Ibu apa? Ingmadyo Mangun Karso. Menjadi tenaga, di tengah menjadi pendamping, di belakang menjadi motivasi pendorong. Ya, tadi apa ya? Kita kan mau merefresh dulu, kita sebagai guru udah berapa tahun, kemudian kita kan punya filosofi pendidikan nih, Ki Dewantara yang terkenal. Tapi kita apa salahnya? Kan kita mengulas kembali. Saya dulu belajar, saya dulu ada di depan, harus didorong-dorong. Ya, saya di tengah sebagai apa tadi? Menuntun ya. Nah, kemudian di belakang kita harus mendorong ya. Jadi motivator ya, motivasi, memberikan motivasi pada anak-anak. Memberi contoh di depan, memberi contoh, kemudian kita menjadi panutan, di belakang kita mendorong ya. Oke. Nah, apa kaitannya sama di WA tadi hukuman? Mungkin kata hukuman itu apa ya yang ada di benak Bapak Ibu? Sanksi. Kemudian apa bedanya konsekuensi dulu? Apa bedanya dengan konsekuensi? Betul. Hukuman itu berapa arah? 1. Konsekuensi berapa arah? 2. Ada istilah baru Bapak Ibu, istilah restitusi nih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita belajar hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu lebih cenderung kepada hukuman, sedangkan identitas sukses itu cenderung kepada disiplin. Kita ulas lagi, disiplin itu apa? Apakah ada peraturan? Misalkan pukul 6.30 teng baris. Apakah itu disiplin? Apakah itu disiplin? Kalau misalkan bandingkan dengan begini, tidak perlu lonceng, anak-anak sudah tahu jamnya, dia baris. Apakah itu disiplin? Iya. Sepakat ya. Jadi disiplin itu adalah kegiatan atau yang dilaksanakan oleh seseorang, dia tanpa harus ada peraturan, tapi dia bisa melakukan sendiri ya. Sudah pukul 6.30 tidak perlu bel, anak-anak udah siap, itu namanya disiplin. Kemudian saat jam makan jam 12 makan ada alarm alami ya. Disiplin artinya sebelum dilihat jamnya, udah lapar nih, kita makan. Itu namanya salah satu bentuk disiplin. Nah, disiplin ini ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu pertama kali mendengar kata restitusi. Ada yang sudah dengar restitusi? Konsekuensi sering kita dengar, tapi kalau restitusi mungkin ada beberapa yang sudah dengar, ada yang belum ya. Nah, ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu sifatnya satu arah dari guru. Kemudian murid itu cuma bisa menerima dan juga tanpa kesepakatan. Itu termasuk hukuman. Ada yang bisa beri contoh hukuman? Gampang nih. Oke, 6 detik dapat poin. Hukuman? Oke, kita berlanjut ke konsekuensi. Terencana, kemudian konsekuensi itu terencana, kemudian disepakati kedua belah pihak, biasanya berdasarkan data. Baik, Bapak Ibu tadi katanya pelanggaran dapat poin. Mohon maaf ya, apakah sudah melibatkan siswa membuat buku poin? Jika tidak, berarti satu arah atau 2 arah? Oke, jadi ketika hanya satu arah itu hanyalah hukuman. Tetapi ketika ada siswa mungkin sosialisasikan Bu,
untuk pembuatan kita sebaiknya melibatkan gitu ya. Nah, supaya mereka udah tahu oh konsekuensinya seperti ini. Gitu. Next. Ada istilah resolusi, silakan Bapak Ibu foto. Yang ada apa yang dulu silakan foto dulu. Ibu, ini sos. minta 2 orang yang Ya Bapak Ibu, baik restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Sedangkan restitusi juga membentuk karakter lebih kuat, memperbaiki hubungan, punya tujuan, menjadi positif, memulihkan diri setelah berbuat salah, kemudian merupakan tawaran, bukan paksaan. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian juga fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan. Dari keterangan ini, kira-kira Bapak Ibu bisa memaknai nggak restitusi itu apa? Kayaknya sebenarnya kita sudah melakukan, cuma masih samar-samar. Apakah ini restitusi atau bukan? Ada yang bisa beri contoh sebelum saya jelaskan dulu secara dalam? Baik. Misalkan begini, ada yang melanggar peraturan. Dia suruh keliling lapangan. Apakah itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kemudian kalau misalkan dia terlambat lagi, kemudian begini, kamu udah terlambat. Kemudian kamu udah tahu kemarin terlambat, kamu terlambat lagi. Kan sudah Bapak bilang kalau kamu terlambat, kamu nanti push up misalkan. Kemudian diiyakan pertemuan sebelumnya dan dia mau push up, itu konsekuensi kan? Ya. Kalau restitusi adalah ketika dia berbuat salah, ada yang namanya penetralan ya. Nanti kita pelajari. Jadi gini, ketika anak berbuat salah, dia lebih cenderung apa yang ingin dia lakukan supaya dia tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi tidak kita yang menentukan, tapi dia sendiri yang menentukan supaya apa? Supaya dia bisa belajar dari kesalahannya. Itu intinya. Itu restitusi. Bisa membedakan ya, Bapak Ibu ya? Bisa ya? Hukuman tadi berapa arah? 1. Konsekuensi? Kalau restitusi? 2. Ya. Oke, next. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum. Nah, silakan Bapak Ibu dibaca dulu. Saya akan menjelaskan lebih detail. Akan mengakibatkan apa? Anak itu kurang percaya diri karena dia akan selalu mendapatkan hukuman dari guru. Dia ingin bersuara tidak bisa, salah sedikit nanti dia kena hukum. Kemudian belum lagi dari dampak sosial. Kedua adalah nih, pembuat merasa bersalah. Silakan Bapak Ibu dibaca dulu atau difoto boleh. Ini cenderung dia mengatakan ibu sangat kecewa dengan kamu. Teman, dari hukuman kemudian kontrol ke pembuat merasa bersalah, kita lanjut ke teman. Teman ini lebih lembut lagi. Nah, dia kayak teman dengan kesamaannya. Ciri-cirinya, ayolah bantu. Ayo nanti kalau ibu bantu, kamu karena ibu kasih nilai tinggi. Nah, bisa juga seperti itu. Silakan dibaca dulu Bapak Ibu. Seringkah ada di sekitar kita? Tapi tenang saja, karena ini adalah merupakan posisi kontrol. Apa hal negatifnya? Kita sudah bantu anak ini kayak teman, kita rangkul. Zaman sekarang kalau kita nggak membuat seperti teman, itu mau kayak kita jauh ya dari siswanya.
Tapi kalau misalkan kita nggak buat seperti teman, ada hal negatifnya Bapak Ibu, yaitu nanti takutnya anak itu akan merasa kecewa kalau nggak kita bantu, merajuk ke orang sini, ya itu hal negatifnya. Next. Kemudian guru sebagai pemantau, dia berdasarkan data, ya. Jadi apapun datanya, ada catatannya, hitungannya, dia akan berkata seperti itu. Kamu nilainya 20, kemarin 30, yang hari ini 0, besoknya jangan-jangan 40. Itu guru sebagai apa? Pemantau. Kapan kamu bisa pintar, ya kan? Ya, itu namanya sebagai guru pemantau. Kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian ini biasanya pemantau itu lebih ke teori stimulus respon yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Ada stimulus respon, ada apa tadi satunya? Apa? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini lebih cenderung kepada stimulus respon. Anak itu harus tahu dulu datanya, baru saya menerima hukuman. Biasanya kayak gitu kan ya. Nah, tapi ada lagi nih, kontrol dan perhatian, dan ini adalah kontrol the best-nya dari seorang guru menurut pendidikan kami, yaitu sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah kita bisa mengontrol murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi anak itu ketika berbuat salah, kita lihat dulu anak ini masalahnya apa, dan anak itu akan mencari solusinya sendiri, dia kerjakan sendiri, dia bertanggungjawabkan sendiri. Apa hal negatifnya? Kita sudah bantu anak ini kayak teman, kita rangkul. Zamannya sekarang kalau kita nggak membuat seperti teman, itu mau kayak kita jauh ya dari siswanya. Tapi kalau misalkan kita nggak buat seperti teman, ada hal negatifnya Bapak Ibu, yaitu nanti takutnya anak itu akan merasa kecewa kalau nggak kita bantu, merajuk ke orang sini, ya itu hal negatifnya. Next. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau ini sering kayak gini, ikan semalam apa lagi ini kan apa pula? Ya, itu dia kalau guru sebagai pemantau, dia berdasarkan data, ya. Jadi apapun datanya, ada catatannya, hitungannya, dia akan berkata seperti itu. Kamu nilainya 20, kemarin 30, yang hari ini 0, besoknya jangan-jangan 40. Itu guru sebagai apa? Pemantau. Kapan kamu bisa pintar, ya kan? Ya, itu namanya sebagai guru pemantau. Kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian ini biasanya pemantau itu lebih ke teori stimulus respon yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Ada stimulus respon, ada apa tadi satunya? Apa? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini lebih cenderung kepada stimulus respon. Anak itu harus tahu dulu datanya, baru saya menerima hukuman. Biasanya kayak gitu kan ya. Nah, tapi ada lagi nih, kontrol dan perhatian, dan ini adalah kontrol the best-nya dari seorang guru menurut pendidikan kami, yaitu sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah kita bisa mengontrol murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi anak itu ketika berbuat salah, kita lihat dulu anak ini masalahnya apa, dan anak itu akan mencari solusinya sendiri, dia kerjakan sendiri, dia bertanggungjawabkan sendiri. Itu sebagai manajer, kita lihat dulu permasalahan anak ini apa. Kadang-kala anak-anak itu kalau tidak pakai sepatu yang bukan hitam, mungkin leres putih, apalagi leres putihnya berkali-kali dipakai itu, mungkin aja di rumah belum bisa beli sepatu baru, mungkin kan kita tidak tahu. Jadi untuk solusinya bagaimana? Tidak mungkin anak itu kita lepas sepatunya terus dia selama harinya tidak pakai sepatu, kan tidak mungkin. Makanya kita sebagai seorang guru, sebagai manajer mencari solusi bersama. Dan tanda kutip adalah bersama. Bukan kita cari solusi sendiri, tetapi kita bersama merangkul anak-anak.
kamu supaya tidak terjadi seperti ini, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Hal apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan kata tertentu lagi? Jadi dia cari solusi sendiri, tanggung jawab. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, di sini kita tadi lihat identitas gagal. Identitas gagal itu apa? Berupa apa? Berupa hukuman kan ya? Kemudian kalau identitas sukses itu berupa disiplin, itu terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Nah, di situ kalau guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini termasuk guru sebagai penghukum. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah itu lebih cenderung berceramah, menunjukkan kekecewaan. Saya kecewa, kenapa kamu seperti ini? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian ada perilaku kontrol yang mulai positif, yaitu teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Jadi kayak membuatkan alasan, misalkan lebih cenderung ke melindungi. Ya udah, bapak maafkan. Ya udah, ibu maafkan. Nanti jangan diulangi lagi ya. Seperti itu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Artinya dia punya data. Kemudian sebagai kontrol diri yang bagus, yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, guru itu selayaknya mengajukan pertanyaan saja. Siswa menjawab, siswa juga yang bertanggung jawab. Oke, sekarang guru yang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, nih. Kalau guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya bapak akan. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai orang yang bersalah, membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan. Itu sebagai merasa bersalah ya. Teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya udah, nanti bapak ibu bantu. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Kamu udah tahu merokok itu berapa poinnya? Kamu udah tahu nyontek berapa poinnya? Oh maaf. Enggak. Tapi itu termasuk positif tadi. Ya, termasuk yang positif kan? Nah, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Itu sebagai apa tadi? Sebagai pemantau. Yang lebih tinggi lagi yaitu sebagai manajer. Dia cenderung gini, apa yang kita yakini? Contoh, anak-anak, kalian sudah yakin, membuat keyakinan kelas. Kalian sudah ada di dalam kelas bahwa yang kita sepakati, kita harus menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Itu kita gini. Jadi anak-anak dibawa ke situ. Anak-anak cenderung, oh udah ada yang kita yakini. Jadi anak-anak itu lebih bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab, supaya nanti dia akan datang tidak akan terjadi seperti itu. Itu sebagai contoh kasus anak yang tidak bisa menjaga kebersihan. Berarti kan lebih transparan Yunai. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau kami memperbaikinya, kamu kira-kira, ya jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Artinya anak-anak itu kalau memang dia melakukan hal yang negatif, kita kasih gambaran. Nanti kalau kamu seperti ini, nanti kamu jadi apa ya? Nah, ya. Jadi kita kasih gambaran. Kalau dia melakukan hal yang positif, kita kasih gambaran juga. Jadi anak-anak bisa mengira, oh ini benar, ini salah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya seperti ini, saya pun berguru dengan Bapak Ibu. Ya, misalkan ada kasus, saya juga berguru dengan Bapak Ibu. Oh, kayak gini caranya. Tapi bukan berarti saya perfect, sempurna, tetapi saya juga belajar dari sehari-hari. Kalau ada masalah, ada kasus, ya kita hadapi. Kita sesuaikan kasusnya apa. Kalau penghukum tadi menunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian kamu berkata, kalau kamu tidak lakukan maka hasilnya adalah dia akan selalu mengulangi lagi. Ya nggak? Anak kalau kita suruh kamu jangan mencontek pas ulangan, kamu jangan mencontek, jadi ya, mereka dikeluarkan. Apakah saya mencontek lagi? Mungkin, ya kan? Mungkin. Ketika kita kasih hukuman, anak akan cenderung mengulanginya terus. Tetapi kalau kita perlakukan dengan posisi kontrol yang lain, seperti yang kedua ini tadi membuat masa bersalah, maka hasilnya apa? Ketika kita guru sebagai pembuat masa bersalah, anak itu cenderung untuk menyembunyikan sesuatu. Contoh,
akhirnya anak itu cenderung akan selalu menyangkal, bohong juga, cenderung ke situ. Kemudian ada yang sebagai teman. Efeknya adalah anak itu saling ada rasa apa Bapak Ibu? Ketergantungan. Apa-apa Ibu. Bu, si ini nah Bu. Bu, ini Bu, menawar mulu pakai kertas. Bu, ya, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau. Apa efeknya? Hasilnya apa? Menyesuaikan, tapi kalau diawasi. Contoh, apa? Merusak pintu misalkan. Kalau ada ketahuan, ada Bapak dia lewat. Itu sebagai pemantau. Artinya kalau ada ibu lewat, misalkan saya lewat, anak-anak masuk kelas. Tapi kalau nggak ada saya, keluar biasa. Itu biasanya guru yang diteketi sebagai guru pemantau. Ketahuan ya. Oke, jadi ada yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita lebih menguatkan karakternya dibandingkan dengan tindakannya. Lebih ke karakter. Ya, jadi anak itu memang terbuat salah, tapi bagaimana kita menuntunnya, mendampinginya supaya karakternya akan lebih kuat. Dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Dia cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika belum berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini yang aku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ibu, tadi saya rumah bangunan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam aksi teman, guru berbicara dengan nada suara panas, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dipuji setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Itu sangat berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu misalkan jangan buang sampah sembarangan, ya betul? Tapi apabila keyakinan itu adalah suatu budaya positif yang diyakini, yang ditanamkan dalam hati supaya membentuk karakter yang baik. Artinya apabila keyakinan itu kita buat dan kita laksanakan, kita implementasikan, maka akan menjadi karakter yang sangat kuat bagi lingkungan kita. Ya, kenapa keyakinan kelas kok nggak buat peraturan kelas? Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan dan juga lebih rinci serta lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya dibentuk dalam suatu kalimat positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak banyak, gampang diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kenapa? Supaya kelas itu paham apa tujuan dari keyakinan kelas ini, ya, membentuk karakter kelas yang lebih positif. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, entah lewat surat pendapat dan lain sebagainya. Kemudian bersedia menjawab
meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, adakah peraturan dalam kelas masing-masing? Ada. Apakah ada keyakinan kelas? Belum. Mari kita pahami apa yang sebenarnya keyakinan kelas. Next. Nah, ini hindari kata jangan, dilarang, tidak boleh. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat positif, ya. Guru bahasa Indonesia, ya. Ada kalimat positif ya. Jangan, dilarang, diubah menjadi sepertinya. Ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini adalah keyakinan. Artinya apa? Tujuan kita untuk di dalam kelas itu adalah membentuk karakter supaya kita menghormati barang orang lain maupun orang lain itu sendiri. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah didesainkan. Kemudian dari hormat bekerja ini maksudnya nanti akan ada yang diterima dan miliki. Dari keyakinan kelas yang kita buat, ada yang kita terima dan miliki. Kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima. Nah, nih. Kemudian pada keyakinan kelas tersebut akan membentuk tabel Y. Nah, ini ada yang terdengar, terlihat, berperilaku. Ketika kita membuat keyakinan kelas, ada yang terdengar, yuk saya bantu, karena membentuk rasa peduli itu tadi. Atau bisa juga kita bisa selesaikan ini bersama. Itu yang kita dengar. Apa yang terlihat? Maka siswa dalam satu kelas mampu berempati terhadap orang lain. Kemudian bagaimana perilakunya? Dengan senyum, ramah, ya, ataupun hormat pada guru, ataupun juga bisa memberikan ya lebih tenang, ya tidak usil, ya. Itu yang terlihat perilakunya. Next. Nah, ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita selanjutnya diharapkan semua kelas itu memiliki keyakinan kelas. Jadi ada 5 prosedur. Yang pertama adalah brainstorming peraturan yang akan diterapkan di kelas. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Contohnya kelas itu kotor. Biasanya apa? Peraturannya? Apa peraturannya biasanya? Buang sampah denda 5.000. Ya. Ya, kita ubah buang sampah itu menjadi kalimat positif. Gimana caranya? Buanglah sampah pada tempatnya. Dendanya gimana? Tinggal. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kita ubah kalimat positif itu tadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan, nah, itu aja. Apakah cukup? Tidak. Apa yang akan terjadi apabila kelas itu bersih atau dapat membuang sampah pada tempatnya? Apa yang terjadi setelah itu? Oke, kelas bersih, nyaman kelasku. Ya, kelasku bersih, belajar jadi nyaman. Nah, itu adalah suatu keyakinan kelas. Beda ya dengan peraturan? Bisa bedain? Bisa ya? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat kalimat positif, kemudian eksplorasi keyakinan yang tadi, mengubah yang bersih, kemudian nambah jadi nyaman itu tadi, kemudian kita susun kembali. Dalam satu kelas, kita akan mengambil pendapat curhat. Anak-anak, kalian silakan tulis apa yang ingin kalian yakini di kelas. Kelas ini ingin jadi apa? Mereka tulis dari 30-an siswa, pasti ada sama ya. Kita sortir, kemudian kita kelompokkan, cari kalimat yang paling bagus, kemudian kita buat kalimat yang lebih baik. Itu kita ini ya untuk tahapan membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu ditandatangani Bapak Ibu, ditandatangani oleh seluruh siswa. Setelah itu lakukan peninjauan secara berkala. Iya, terima kasih. Nah, ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Bisa bedakan keyakinan sama peraturan? Bisa? Kalau misalkan gini, lepas sepatu dan taruh di
kelas seperti ini. Kelas rapi, kelasku jadi nyaman, ya, seperti itu cukup. Sepatu tersusun rapi menjadi indah kelasku, ya, seperti itu keyakinan kelas. Bisa bedain ya. Ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, ini sudah saya lakukan. Jadi keyakinan kelas itu mengumpulkan surat pendapat dari anak-anak, kemudian mereka pengen apa, saya bagikan stick note-nya. Saya bagikan stick note, kemudian menulis sendiri, nih menulis. Kemudian mereka menempelkan satu-satu semuanya Bapak Ibu. Dari 30 siswa, kemudian saya sortir mana kalimat yang mirip-mirip, yang sama, kemudian saya cari kalimat yang bagusnya. Setelah dapat, saya perbaiki sedikit, kemudian kita diskusi dengan anak-anak mana yang kita sepakati. Setelah disepakati, kemudian kita pilih lagi, ada tanda tangan. Jadi anak-anak satu-satu tanda tangannya seperti ini, ya Bapak Ibu ya, satu-satu. Kemudian nanti setelah ini biasanya Bapak Ibu akan diminta testimoni. Testimoninya nggak saya tahu di sini, tapi intinya testimoni bagaimana anak-anak membuat keyakinan kelas penting atau tidak, apa perasaannya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Keyakinan kelas kira-kira bisa dilakukan? Mirip kayak kesepakatan kelas, cuma beda kata lah. Kalimatnya nggak boleh kata apa tadi? Jangan. Nggak boleh apa tadi? Dilarang. Nggak boleh, ya nggak boleh. Nggak boleh maksudnya. Ya. Tapi lebih ke kalimat positif yang diyakini bersama-sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke. Praktik segitiga restitusi kemarin yang pernah dipraktikkan di kelas. Jadi ini saya ambil dari kasus yang sering terjadi di kelas. Ya, kebetulan ini yang kemarin di semester 1 terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan dari video ini nanti adalah tahapan yang sudah disampaikan Ibu Dewi Imaniar tadi. Pada tahap 3 tahapan segitiga restitusi itu kan ada 3 tahapan ya. Masih ingat kan tadi? Mana yang menstabilkan sampai dengan validasi, gitu ya? Oke, ya. Next Bu Dewi. Hal tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, Ibu Dirna tadi menyebutkan HP temannya ketika ibarat apa yang digunakan. Lain si lupa. Kita tahu ini menyebutkan apa? Yang lama ya Pak, kita bisa menyelesaikan hal-hal. Tapi kita harus mengalaskan melakukan itu. Apa yang kita rasakan kita melakukan itu? Apa keyakinan kelas yang kita lakukan terkait masalah ini? Nah, kita evaluasi bersediakah memperbaiki masalah ini. Lalu, kalau bersedia, adakah cara lain yang bisa membuat kita senang tanpa menyembunyikan hati teman? Ada yang membuat kita saat istirahat. Ya, baik. Karena Iqbal sudah menanyakan dari luar atau memperbaiki masalah ini, lakukan perbaikan kepikiran sendiri ya Pak. Ya baik Bapak Ibu. Ya kita kembali. Ini nanti dipraktikkan ya Bu Dewi. Segitiga restitusinya kita tunggu juga hasilnya. Baik, tahap pertama tadi apa? Siapa yang ingat? Menstabilkan identitas. Apa yang saya lakukan pada saat menstabilkan identitas di situ? Ada yang bisa? Apa yang saya tanyakan? Menstabilkan identitas.
benar kata teman-teman tadi Pak Romi dan teman-temannya. Gak apa-apa, setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa ya Bal, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu sangat menstabilkan. Jadi kita tidak menyalahkan langsung. Kamu tadi panjang gitu loh. Jadi kita stabilkan dulu. Anak itu kan ketika dipanggil tuh hatinya sudah duduk ya gitu. Apalagi langsung disalahkan tuh kan kasihan. Jadi distabilkan dulu. Tahap kedua apa? Bukan. Segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Pertanyaan saya tadi apa? Bu Haji, dapat ya? Kurang lebih begini. Iqbal, tentunya kamu punya alasan mengapa kamu mengambil hati teman kamu. Menanyakan alasan. Apakah benar? Ada yang lain? Pendapatnya? Sama? Mengapa kamu itu menanyakan alasan mengapa dia dijawabnya apa tadi? Senang aja katanya, senang aja Bu, melihat temannya panik gitu, senang aja. Tapi dia berada di depan saya kelihatan bersalah gitu. Nah, tahap yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Mana? Siapa yang bisa? Oke, Ibu Zakia. Koreksi kalau salah. Tadi saya dengar, apakah ada tindakan lain yang bisa menggantikan membuat Iqbal bahagia selain daripada tadi menyembunyikan HP temannya? Jawabannya? Punya kegiatan lain. Bermain di luar kamar. Iya, saya bermain dulu. Nah, jadi saya pancing, apa sih yang bisa membuatmu senang selain menyembunyikan HP teman gitu. Karena dia tahu, oh bisa aja aku bermain di luar kelas gitu. Jadi tidak berada di dalam kelas. Karena kasus itu banyak sekali memang terjadi di kelas saya. Suka mengambil ini, suka menyembunyikan HP pada saat yang bawa HP itu. Nah, jadi sudahnya yang pensil apa segala hilang tuh, oh luar biasa. Jadi aktif anaknya di kelas itu. Seperti itu, baik, terima kasih. Nanti bisa sebagai contoh Bapak Ibu silakan dikembangkan ya. Baik Bapak Ibu, itulah presentasi kami mengenai budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Nilai-nilai yang kalian percaya ya berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalian yang sudah bisa pakai motor siapa? Wajibkah pakai helm di jalan? Wajib. Kenapa harus pakai helm? Berarti kan itu yang kalian yakini. Helm adalah untuk menjaga keselamatan diri. Keyakinannya berarti apa? Menjaga keselamatan diri atau menjaga keselamatan. Kan itu intinya. Nah, misalnya lagi kenapa pada saat kemarin COVID-19 melanda kita wajib pakai masker? Ada peraturan itu. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan. Berarti keyakinan kita tentang memakai masker, nilai keyakinannya adalah apa? Menjaga kesehatan. Baca ya yang pertama kesepakatan kelas kita apa kemarin? 5 menit sebelum bel masuk, semua siswa berada di dalam kelas. 5 menit sebelum bel masuk, semua siswa berada di dalam kelas. Kenapa harus seperti itu? Keyakinan apa? Yang mendisiplinkan apa? Disiplinkan diri. Diri. 2. Selama jam pelajaran berlangsung, tetap berada di dalam kelas kecuali izin WC atau atas permintaan guru. Ya, selama jam pelajaran berlangsung tetap berada di dalam kelas kecuali atas izin. Nilai keyakinan apa yang muncul? Tetap disiplin diri bukan? Tetap enggak? Tetap ya.
agak berbeda nih. Kelas selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Nilai keyakinan apa? Supaya menjaga lingkungan kelas. Menjaga kebersihan. Perkenalkan, nama saya Tamlian Surya Depo dari kelas 7 ruang 3. Perkenalkan, nama saya Faisal Kabali dari kelas 7 ruang 3. Perkenalkan, nama saya Syara Aurelia Ramadhani dari kelas 7 ruang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirania dari 7 ruang 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah dari kelas 7 ruang 3. Perkenalkan, nama saya Lailika Erliana Putri dari kelas 7 ruang 3. Saya Putri Dayanti dari 7 ruang 3. Senang. Sangat bahagia. Saya sangat senang. Saya sangat senang. Senang. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Bisa melatih kedisiplinan saya. Saya bisa lebih bertanggung jawab. Untuk menjaga komitmen kelas. Untuk meningkatkan disiplin kelas. Untuk mendisiplinkan diri menjadi lebih baik. Meningkatkan ketertiban kelas. Melatih tanggung jawab bersama.